Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas untuk info penjataan untuk MPIX. Nah, seperti yang ketahui, sore tadi sudah penjataan yaitu IPO saham MPIX untuk harga di 268, jumlah saham 3,1 juta lot. Dengan jumlah antrian pemesanan tutup 26.000. Untuk underwriternya yaitu DL dan HD. Sebelumnya di purpose awal yaitu DL, tahunnya nambah lagi HD. Dan juga masuk ke papan pengembangan. Nah, kalau kita lihat sih untuk penjataannya yaitu pesan atas 100 juta dapat 15%, pesan bawah dapat 99 juta yaitu 1,1%. Nah, jadi kalau kita lihat sih ternyata yang atas itu lebih besar dibanding ke bawah. Jadinya pasti kurang menarik ya teman-temannya itu. Kenapa pesan atas itu lebih besar dibanding ke bawah? Nah, jadi yang pesan atas 100 juta ini sedikit teman-teman. Mungkin ada bapak yang orang yang memesan, tidak sebanyak di bawah teman-teman itu. Mungkin bapak pollingnya jadinya dapatnya 15% itu. Nah, yang pesan bawah ini dia banyak teman-teman, termasuk retail yang ikut. Mungkin banyak 10 lot. Nah, jadinya dapatnya itu kecil. Jadi dapatnya itu 1,1%. Itulah teman-teman kenapa pesan atas itu sangat besar dibandingkan pesan bawah itu. Dan pesan 10 lot maka mendapatkan 10 lot itu. Nah, jadi kalau kita sih untuk info penjataan tuh IPO saham MPIX ini pasti kurang menarik ya teman-teman untuk pesan atas, yaitu karena dia dapatnya lebih besar dibandingkan bawah ya, karena kan kalau pesan atas itu termasuk bandal ya teman-teman, takutnya nanti bandal tuh buang barang di hari pertama itu. Oke, sebelum itu saya lihatkan lagi ya teman-temannya untuk penjamin emisi efeknya, underwriternya yang pegang barang banyak adalah yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia yaitu HD 91%, lalu DL yaitu 8,96%, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dulu untuk terikut underwriternya teman, yaitu DL. Nah, seperti yang kita ketahui, semuanya itu semua ya teman-temannya. Jarang banget dia ditutup di zona hijau atau merah. Semuanya itu ditutup di zona semua teman-teman itu. Jadi belum pernah ditutup di zona hijau misalkan beberapa persen, belum juga ditutup di zona merah, apalagi ALB teman-teman. Tidak mengecewakan sama sekali untuk DL ini. Nah, terakhir dia bawa CBLL. Nah, jadi sama seperti si HD teman-teman. Terakhir bawa juga dia teman-teman. Nah, barengan ya collab. Ternyata 2 kali A teman-teman bisa itu. Nah, kalau kita lihat untuk terikut AD ini ternyata bervariasi ya teman-temannya. Kalau kita sih kurang bagus banget. Bimbel aja 6 kali ALB karena papan akusasi. Betul, kuning, men papan akusasi 4 kali ALB. Jati 2 kali A. Do 5%. Plok 13%. STLK 4 kali A. Koka 32%. Oke, sebelum itu saya lihatkan dulu teman-teman. Ini dia, kita lihat ambil dari 3 terakhir ya teman-teman, baik itu plok, STLK, Koka. Seperti yang saya jelaskan di awal di video saya sebelumnya teman-temannya di prospektus akhir. Nah, saya sudah bilang kalau HD ini sering banget buang barang di hari pertama. Ini contohnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk terikutnya teman-temannya. Kita lihat dulu untuk plok. Pada saat listing di hari pertama, ternyata HD jualan teman-teman. Nah, kalau kita sih ternyata dia jualan 350.000 lot itu. Nah, lalu kita lihat untuk STLK juga. Ternyata kalau kita sih HD ada juga jualan, tapi sedikit dia itu. Lalu Koka. Nah, kalau kita Koka ternyata banyak dia teman-teman dijualan. Sekitar 719.000 lot. Kalau nggak salah sih dia yang hajar di. Kan pada saat opennya Koka kemarin tuh dia teman-teman. Mungkin saya ada juga ikutnya teman-temannya. Tahunnya ada dimakan teman-teman. Ya, saya perhatikan sih lumayan juga yang makan. Ternyata kalau kita sih HD seperti yang makan itu. Karena yang makan tuh hampir 500.000 lot. Nggak tahunya benar HD yang makan teman-teman. HD distribusi di hari pertama jualan. Nah, kalau kita lihat sih plok, STLK dan Koka, ternyata dia distribusi di hari pertama semua teman-teman. Nah, ini yang paling saya nggak suka teman-teman sama HD ini. Karena dia jualannya tuh cepat banget di hari pertama itu. Takutnya nanti untuk MPIX ini di hari pertama dia jualan teman-teman itu. Nah, takutnya DL ini nanti apakah dia mau nampung barangnya atau enggak teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk awalnya kalau kita sih nyata dia jualan juga distribusi di hari pertama untuk HD ini teman-teman. Nah, apalagi HD ini pegang paling banyak teman-teman. Apakah HD nanti bisa goreng walnya? Kemungkinan enggak susah teman-teman. Kalau HD langsung jualan di hari pertama itu. Jadi agak hati-hati juga ya kalau HD jualan di hari pertama itu. Berbeda sama seperti underwriter lain teman-teman itu ya, nanti kita lihat aja di market teman-teman. Kalau misalkan
dia tidak ada tekanan kuat jualan, artinya HD belum jualan teman-teman. Tapi tetap hati-hati, itu aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terakhir untuk DL kan ngawal CBLR. Nah, kalau kita lihat sih sama awalnya, ternyata HD jualan tetap teman-teman, sama saja. Tapi ditampung oleh yang lain teman-teman, ada AZ, MG. Nah, ini waktu dulu kan masih mau nampung nih teman-teman, masih mau nembok dia itu. Itulah kenapa CBL 2 kali alah, itu dia. Nah, meskipun untuk HD ini di hari pertama distribusi jualan itu. Lalu untuk awalnya, kalau kita sih nyata DL jualan dia teman-teman itu, dan juga HD. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, MPX ini nanti takutnya nanti nggak digoreng teman-teman untuk awalnya, taunya jualan dia. Lihat saja contohnya, dia sama-sama ngawal DL dan HD, nyata dia jualan teman-teman di hari pertama itu. Nah, itu yang paling kita takutkan nanti. Apalagi kalau kita untuk penjataan lumayan besar juga ya teman-teman untuk jatah atas itu. Nah, kalau kita sih 91% ini teman-teman yang pegang barang untuk HD ini itu. DL ini sedikit banget teman-teman itu. Nah, nanti kita lihat untuk di market ya teman-teman itu. Nah, ini saya ada perhitungannya ya teman-teman. Untuk ALB misalkan di MPX ini yaitu di 202, turun 25%. Tapi kalau ALB saya kira nggak mungkin teman-teman. Pastinya ada banyak sekali nama tuh selok dan juga yang mau masuk nanti teman-teman itu. Pasti banyak sekali scalping juga yang masuk ketika dia di merah nanti itu. Nah, misalkan teman-teman pesan 10 lot maka mendapatkan 5 waran. Nah, naik 20, kalau dijual di 20 nanti bisa cuannya 10.000. Misalnya turun 10%, teman-teman cut loss, artinya rugi 26.800. Nah, kalau dikurangi sama waran tadi itu sekitar ruginya 16.800 belum termasuk fee-nya. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-temannya, jika teman-teman buat stop lossnya MPX ini di 10% itu, misalkan dia turun tahunnya, ya sudah teman-teman cut loss. Nah, artinya teman-teman tuh mengalami kerugian kalau misalkan teman-teman tuh sudah jual warannya di 20 itu. Nah, waran bisa digoreng ketika induknya tuh naik atau kalah teman-teman itu. Nah, padahal sih sudah berharap MPX ini bisa kalah, warannya bisa kalah juga teman-teman, karena harga tembusnya itu 850. Tapi perlu diingat, untuk harga waran itu masih lama untuk tembusnya, butuh waktu 1 tahun teman-teman. Bukan langsung besok yang mau ditembus, enggak, itu teman-teman masih lama. Ya pastinya banyak sekali pergerakan teman-teman itu. Nah, jadi gimana teman-teman yang ikut MPX ini? Ya saya kemarin ada ikut, tapi cuma 10 lot teman-teman. Ya saya penasaran saja. Pastinya dapat jatah itu sangat kecil. Ternyata benar, jatahnya kecil teman-teman, 1,1%. Dan perlu diingat juga, jumlah lotnya ini dikit banget ya, 3,1 juta lot. Mudah banget untuk distribusi nih teman-teman itu. Nah, saya harap sih di hari pertama dia pada saat listing dia open gap hijau teman-teman, dan juga dijagain harganya. Ya semoga saja teman-teman tuh dikasih cuan untuk MPX ini, itu harapan saya teman-teman. Yang penting teman-teman tuh cuma satu, jangan panik pada saat open market nanti. Slow dulu, lihat dulu pergerakan sahamnya teman-teman. Apalagi banyak yang mau dipantau teman-teman, Ali, terus juga TOX dan juga UNTD. Kalau teman-teman ikut semua, nah itu pun banyak dipantau teman-teman, bagi MPX ini teman-teman itu. Nah, jadi jangan panik dulu ketika open market. Kita lihat dulu teman-teman. Ya, kalau teman-teman cepat panik, teman-teman jualan di bawah, taunya naik lagi teman-teman. Pastinya banyak sekali scalping masuk. Itu saja saran saya teman-teman. Jangan panik dulu. Lihat dulu pergerakan market itu. Ya seperti Cegas kemarin ya, pastinya banyak sekali cut loss teman-teman, taunya naik lagi. Ya, tapi perlu diperhatikan juga namanya itu underwater-nya teman-teman itu. Tapi biasa sih kalau HD ini naikkan dulu ke atas dia, baru dia distribusi dari atas ke bawah dia itu. Also sih bisa cuan kita di MPX ini teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan IPO saham MPX setelah penjataan ini. Ya, saya harap sih teman-teman tuh jangan panik dulu. Lihat dulu market, itu aja saran saya. Ya, semoga saja dikasih cuan teman-teman untuk MPX ini. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.